Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Ratusan warga Kabupaten Puncak berunjuk rasa menolak pergantian Kapolsek Dandan Ramil. Polisi gagalkan penyelundupan puluhan satwa di Pelabuhan Sorong. Merasa ditipu koperasi, warga 2 kampung datangi Mapolres Merauke. Ratusan orang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga pelajar yang berasal dari 10 distrik berunjuk rasa di halaman Mapolsek Sinak, Kabupaten Puncak, Kamis kemarin. Mereka menuntut Dan Ramil Sinak, Kapten Ardavid dan Kapolsek Sinak Ibda Musa Ayakeding tetap dipertahankan dan tidak diganti, karena selama ini mereka dianggap sudah bekerja melayani masyarakat dengan baik. Masyarakat merasa berat dan sedih ketika mendengar kedua petugas ini akan diganti dan dipindahkan ke daerah lain karena mereka dianggap berjasa membantu masyarakat. Ardavid dan Musa Ayakeding memang dikenal sering turun langsung hingga ke kampung-kampung untuk membantu warga seperti membangun rumah warga, tempat ibadah, serta menyediakan transportasi bagi anak-anak untuk ke sekolah dan membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Komandan Kodim 1714 Puncak Jaya langsung menyetujui permintaan masyarakat dan tetap mempertahankan Kapten Ardavid sebagai Dan Ramil Sinak. Sementara Ibda Musa Ayakeding belum bisa mengabulkan permintaan masyarakat karena ia harus meminta persetujuan dari Kapolda Papua. Terjadi demo besar-besaran di Kabupaten Sinak yang mana diikuti kurang lebih sekitar 300-an orang mendatangi Polsek Kabupaten Sinak dan Koramil Kabupaten Sinak, yang pada intinya warga masyarakat Kabupaten Sinak menghendaki mengeluapkan aspirasinya, menghendaki agar tidak ada pergantian Kapolsek dan juga Dan Ramil yang ada di Sinak sekarang ini. Jadi pada intinya seluruh masyarakat Kabupaten Sinak menghendaki yang saat ini menjadi Kapolsek dan juga Dan Ramil agar tetap menjadi Kapolsek dan Dan Ramil selanjutnya. Jadi seluruh warga masyarakat yang mana terdiri dari tokoh adat, tokoh-tokoh agama, banyak siswa-siswa SD, SMP dan SMA, dan juga tokoh masyarakat lainnya dan masyarakat unsur elemen lainnya mendatangi kantor Polsek dan juga Koramil untuk menginginkan tidak ada pergantian. Panglima TNI dan Kapolri memang meminta aparat agar mengutamakan pendekatan kemanusiaan dengan menjalin komunikasi yang baik, serta turun langsung melayani dan membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Polisi membawa 3 wanita yang terlibat cekcok dan saling ancam dengan senjata tajam ke Mapolsek Mimika Baru, Kamis kemarin. Keributan yang terjadi di Jalan Bendungan itu dipicu kemarahan Elizabeth yang menuduh Mary dan Mince telah mencuri ikan hasil tangkapannya. Elizabeth menuturkan saat itu ia berada di bendungan untuk memeriksa jaring. Namun ketika kembali ke tepian, ikan hasil tangkapannya ternyata sudah raib dibawa kabur Mary dan Mince. Elizabeth kemudian mendatangi kedua wanita tersebut bermaksud menanyakan ikan tangkapannya, namun malah terjadi pertengkaran hingga saling ancam. Tidak mau sekali-sekali kata perempuan mau begini, tidak bicara musik, saya tidak suka. Saya memang tidak bisa mama ada, cuma mama tidak mau, jadi parah, mama ada kan jadi parah, makanya saya tidak suka, saya bisa pukul mama ada lagi. Dia saya tidak berani pukul sapu kata begitu, tapi saya tidak berani potong, saya cuma tes. Saya yang ngajak dia bawa ikan dari box ini, mama itu ikan ini mama nih. Tapi saya juga tidak mama 2 ini. Polisi kemudian membawa ketiga wanita itu ke Mapolsek Mimika Baru untuk didamaikan dan menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan.
Polisi menggagalkan penyelundupan puluhan satwa dilindungi yang akan dibawa keluar dari kota Sorong ke Pulau Jawa. 50 satwa liar tersebut Kamis kemarin disita dari seorang buruh pelabuhan yang akan membawa satwa tersebut ke kapal penumpang di Pelabuhan Sorong. Satwa liar tersebut dilindungi undang-undang karena satwa endemik dan langka. Kepala Kantor Karantina Sorong Iwayan Kertanegara mengatakan satwa tersebut akan diserahkan ke Balai Konservasi dan dilepas liarkan ke habitatnya. Kami awali dengan kronologis dari penahanan ini, bisa kita tahan ini kawan-kawan kami, petugas karantina pertanian bersama BKSDA, bersama kepolisian KP3 Laut Sorong, itu melakukan pengawasan pada saat kapal sandar, kapal Gunung Dempu. Nah, di situ samping mengawasi yang lainnya, tiba-tiba ada yang membawa satwa-satwa liar ini. Jadi masuk, setelah itu ditahan oleh teman-teman kami, sehingga hal ini lalu dibawa ke KP3 Laut, biasanya seperti itu, ke Sorong, karena itu pengamanan pertama di sana. Nah, setelah kapal berangkat, baru di situ akan diambil, dibawa oleh karantina untuk rekondisi dulu, melihat hewan-hewan ini atau satwa-satwa ini bagaimana keadaannya, keadaan fisik. Karena sudah tentu ini tanpa dokumen karantina. Hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik atau pengirim satwa liar tersebut. Bisnis satwa liar di Sorong sangat marak dan dilakukan sindikat yang cukup profesional. Namun sayang sejauh ini belum ada tindakan tegas aparat untuk serius memberantas praktik ini, sehingga tidak mengherankan penyelundupan satwa liar masih marak terjadi. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Ratusan nasabah Koperasi Barokatul Ummah yang berasal dari Kampung Salor dan Kurik melaporkan pemilik koperasi ke polisi karena diduga telah melakukan penipuan. Mereka menuturkan uang tabungan yang disetor ke koperasi tidak bisa dicairkan hingga hari ini. Para nasabah ini kemudian bertemu langsung dengan Kapolres dan meminta polisi mengusut kasus ini. Dan Kapolres berjanji akan memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab. Dalam baru saya, jujur aja saya baru dengar. Saya jangankan banyak orang, satu orang punya kasus, saya langsung ambil dan saya tangani. Jika perlu ya saya turun di lapangan. Kan kita tidak harus membiarkan anak buah kita kerja juga, kan kasihan. Dia juga butuh bimbingan. Saya enggak. Ketika saya ada waktu saya turun lapangan. Sabtu Minggu saya masih pergi di SPKT. Tadi dengan melihat runtun masalah yang berjalan di berbagai distrik, saya peduli. Saya yakin Pak Kasat nanti ambil bagian dengan baik soal ini. Kita kasihan dengan masyarakat kita. Ini bukan tertipu lagi. Ini sudah di atasnya tipuan. Sangat amat keterlaluan. Di era yang seperti ini ada masyarakat yang sudah susah, dipersulit lagi hidupnya. Nah, ini sudah di atas kurang ajar. Lagi COVID begini, orang-orang kayak begini nih, kita COVID pakai tangan kita aja sekalian. Mungkin ini yang perlu saya tegaskan. Saya akan turun di lapangan, saya dengan Kasat, kita per minggu saya akan laporkan kepada teman-teman. Dan saya gulung betul, siapapun di belakang ini, saya hajar. 100 nasabah Koperasi Barokatul Ummah ini menyimpan uangnya di koperasi dengan total 2 miliar rupiah. Dan diperkirakan masih banyak korban yang belum melapor. Artinya baik sekali sambutannya dan beliau berjanji pada kami, beliau betul-betul akan mengawal kasus kami. Dan insya Allah, ya tadi itu seperti yang beliau sampaikan, betul-betul akan kawal, kapan dia punya waktu kesempatan akan turun langsung ke lapangan. Alhamdulillah beliau semangat luar biasa kami. Harapannya seperti apa, Pak? Ya, harapan kami semua Pak, sebenarnya nggak muluk-muluk Pak, ya nggak muluk. Dana kami kembali, titik itu aja Kak. Kita nggak perlu adu argumentasi, nggak perlu buat kata-kata yang apa ya penuh bahasa hukum, tapi nggak perlu. Kami orang
ya orang awam, orang bawahan, ya kami hanya satu, kembalikan dana kami, titik. Itu saja. Tapi kalau uangnya sudah habis gimana? Uangnya habis memang. Maksudnya kalau tidak ada? Sudah tidak bisa dikembalikan lagi, Pak? Ya, artinya kami tidak mendahului penyidikan dari pihak kepolisian, Pak. Kami percaya beliau lebih profesional dari kami, Pak. Kami ya hanya bisa dengan doa-doa kami, Pak. Itu aja. Berapa total nilai yang hilang itu, Pak? Sementara khusus saya yang kami data lewat Google Form itu 3 minggu yang lalu itu terkumpul sekitar 2M lebih sedikit lah. Itu yang baru melaporkan kami itu sekitar 100 nasabah. Hari ini belum saya buka lagi. Kalau saya buka, insya Allah mungkin lebih tambah besar lagi. Polisi masih mengusut kasus ini yang menjadi perbincangan hangat di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Mobil berplat merah ini menjadi viral setelah seseorang mengunggahnya di media sosial karena membuang sampah sembarangan di Jalan Cigombong, Merauke, Kamis kemarin. Saat ini di Kabupaten Merauke sudah ada peraturan daerah yang jelas-jelas melarang seseorang membuang sampah sembarangan karena bisa merusak keindahan kota. Dinas Lingkungan Hidup sudah menerbitkan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Perda tersebut melarang seseorang membuang sampah sembarangan karena diancam 6 bulan kurungan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dinas Lingkungan Hidup menyesalkan oknum ASN yang dianggap tidak memberikan contoh yang baik. Tugas kami di lapangan bisa membawa langsung sendiri ke TPS. Ataupun kalau memang ada kendaraan sendiri, itu bisa langsung bawa ke tempat pembuangan air di Bokem. Lalu kaitannya dengan mobil dinas peternakan, operasional peternakan yang membuang sampah di sana di Jalan Cigombong, ini memang sangat sebagai aparatur sipil negara itu sangat prihatin sekali untuk kita yang seharusnya harus memberikan contoh dan teladan bagi warga masyarakat kita. Kalaupun memang itu buangnya, diharapkan buangnya ke TPA. Gitu. Kalau TPA juga terbuka untuk siapa yang bisa bawa sampah ke sana. Kemudian sanksi Perda itu berlaku untuk umum, untuk semua, untuk masyarakat, bahkan untuk ASN juga. Karena di dalam Perda itu sanksinya bahwa ketika kedapatan membuang sampah sembarangan di tempat terbuka tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka sanksinya adalah 6 bulan kurungan. Kalau dengan pembayarannya itu 50 juta denda yang harus dibayar. Nah, kaitan dengan ini mungkin akan ditindaklanjuti berhubungan dengan pembuangan sampah yang kemarin kedapatan di sana. Dinas Lingkungan Hidup meminta warga mematuhi Perda tentang sampah karena mengikat seluruh warga tanpa pandang bulu. Perda ini juga berkekuatan hukum sehingga siapapun akan diproses bila ketahuan membuang sampah sembarangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Umat Hindu di kota Jayapura Rabu lalu menggelar upacara Mecaru yang bertempat di Pura Agung Surya Buwana, Jayapura. Upacara ini sehari sebelum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang jatuh pada Kamis kemarin. Umat membawa sesajen berupa kue, buah-buahan hingga bunga sebagai ungkapan syukur terhadap Sang Pencipta. Upacara Mecaru adalah simbol untuk menjaga keharmonisan manusia dengan Sang Pencipta. Pandita Hindu Kota Jayapura Iwayan Wira Adnyana mengatakan, dengan upacara Mecaru segala sifat buruk manusia akan kembali ke sifat yang baik, sehingga terjadi keseimbangan di alam besar dan kecil. Hindu melaksanakan namanya upacara Taur yang dilaksanakan di tingkat Kota Jayapura adalah upacara Caru Manca Sate. Adapun makna dari
pelaksanaan upacara ini adalah untuk mengembalikan energi-energi negatif kepada unsur ke negatifnya ke positif. Jadi ada balancing keseluruhan alam, baik alam kecil maupun alam besar. Jadi pada hari ini umat Hindu semua hadir dengan protokol kesehatan, kemudian dengan prokes yang ada dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga prosesi pelaksanaan dari pagi hari sampai hari ini, siang ini bisa berjalan lancar. Tentu ini adalah doa dan anugerah dari Tuhan Ida Sang Hyang Widi, sehingga besok kami bisa melaksanakan yang namanya catur berata penyepian dengan sukacita. Dengan catur berata penyepian yaitu mati geni, amati karya, amati lelungan, dan mati lelanguan. Jadi kami selama 24 jam akan melaksanakan yang namanya catur berata penyepian untuk menyambut tahun baru Saka 1944 ini. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Papua, Iko Mang Wardana mengatakan, upacara mecaru bisa menjadikan manusia untuk mawas atas perbuatan selama setahun. Besok melaksanakan catur berata penyepian, sehingga kita juga akan melaksanakan introspeksi diri terhadap hal-hal yang sudah 1 tahun kita laksanakan. Apakah yang sudah kita laksanakan sudah baik atau buruk, sehingga besok kita akan melaksanakan hal tersebut dengan mengintrospeksi diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tahun kita laksanakan. Di samping itu juga pada hari besok, karena kegiatan sepi, bukan sepi dalam hati tidak ada kegiatan, kita melaksanakan kegiatan secara rohani, secara batin, bagaimana kita memusatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai dengan tema dan visi misi Bapak Gubernur, bagaimana kita meningkatkan, bagaimana kita bisa menjadi Papua bangkit dan mandiri dan sejahtera. Sehingga itulah harapan daripada kami selaku umat Hindu, bagaimana kita juga bisa menjaga keharmonisan antara umat yang lain di hidup berdampingan di Provinsi Papua dan Kota Jayapura pada umumnya. Upacara mecaru dilangsungkan secara sederhana dengan jumlah umat yang terbatas karena Kota Jayapura berada dalam PPKM level 3. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.